Interpretasi analisa gas darah. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Wanda Rianti Putri dari Prodi S1 Keperawatan tingkat 3A. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai interpretasi analisa gas darah. Tujuannya untuk kalian semua dapat membaca hasil analisa gas darah secara tepat dan juga benar. Nah, sebelum itu, apa sih analisa gas darah itu? Analisa gas darah atau yang kita sering sebut dengan GDA adalah tes darah yang diambil melalui pembuluh darah arteri, gunanya untuk mengukur kadar oksigen, karbon dioksida, dan tingkat asam basa atau yang kita sebut dengan pH di dalam darah. Sebelum kita menganalisa hasil pemeriksaan analisa gas darah, kita harus mengetahui dulu nilai atau batasan normal dari setiap masing-masing itemnya. Item yang pertama itu adalah pH. Kita lihat batas normal pH adalah 7,35 sampai 7,45. Terus yang kedua ada PaCO2. Normalnya itu 35 sampai 45. Terus yang ketiga ada PaO2. Batas normalnya itu 80 sampai 100. Dan yang keempat ada SaO2. Batas normalnya itu 95% ataupun boleh lebih dari 95%. Nah, yang kelima ada HCO3. Normalnya itu 22 sampai 26. Dan yang terakhir ada CaO2. Normalnya itu 16 sampai 22. Kak, bagaimana sih kita mengetahui dia itu dalam batasan normal atau tidak? Terus bagaimana kita mengetahui dia itu termasuk asidosis ataupun alkalosis? Nah, kita lihat dulu. Tadi normalnya pH itu adalah 7,35 sampai 7,45. Nah, jika pH-nya di bawah dari 7,35 maka dia termasuk asidosis. Sedangkan jika pH-nya 7,45 ke atas dia termasuk dalam kategori alkalosis. Dan item yang kedua yang harus kita lihat adalah PaCO2. PaCO2 normalnya itu adalah 35 sampai 45. Jika PaCO2-nya itu 35 ke bawah, dia termasuk kategori alkalosis. Dan item terakhir yang harus kita lihat dalam menganalisa gas darah adalah HCO3. Jika HCO3-nya 22 ke bawah, dia termasuk kategori asidosis. Sedangkan jika HCO3-nya di atas 26, maka dia termasuk alkalosis. Nah, Kak, bagaimana sih kita mengetahui dia itu respiratorik ataupun metabolik? Dapat dikatakan respiratorik apabila terjadi peningkatan atau penurunan pada PaCO2. Sedangkan dapat dikategorikan metabolik apabila dia terjadinya penurunan ataupun kenaikan di HCO3-nya. Jadi bedanya, respiratorik dilihat dari PaCO2, sedangkan metabolik dilihat dari HCO3. Nah, mari kita membaca soal yang pertama. Di sini ada contoh soalnya ya, di atas ini. Yang pertama, pada hasil pemeriksaan analisa gas darah atau GDA didapatkan pH 7,52. Maka artinya pasien menderita masalah. Ayo, siapa yang tahu jawabannya? Ya, betul sekali jawabannya alkalosis. Kenapa? Karena pH 7,52 itu melebihi batas normal pH. Di mana batas normal pH itu sendiri adalah 7,35 sampai 7,45. Lanjut ya ke soal berikutnya. Nah, untuk soal yang kedua. Pada hasil pemeriksaan analisa gas darah atau GDA didapatkan pH 7,16. Maka artinya pasien menderita masalah. Nah, betul sekali asidosis. Kenapa? Karena pH-nya itu sendiri 7,16. 7,16 adalah di bawah batas normalnya pH, yaitu di mana batas normalnya tadi 7,35 sampai 7,45. Lanjut ya, kita ke soal yang nomor 3. Nah, di sini ada soal yang ketiga.
Hasil pemeriksaan analisa gas darah atau AGD, pasien trauma dada dengan WSD terpasang menunjukkan pH 7,25, PaCO2-nya 32 dan HCO3-nya 26. Interpretasi AGD tersebut adalah apa? Ayo yang tahu. Oke, hitung nih ya sampai 3. 1, 2, 3. Oke, waktunya habis. Apa jawabannya? Ya, betul sekali, asidosis respiratori. Kenapa asidosis? Kita lihat pH-nya. pH normal itu adalah 7,35 sampai 7,45. Nah, di sini pH-nya itu 7,25, udah pasti pH-nya turun dan itu termasuk asidosis. Dan kita lihat kenapa respiratori? Kita lihat PaCO2-nya. PaCO2 normal itu 35 sampai 45. Nah, di dalam soal ini nilai PaCO2-nya 32, maka PaCO2-nya itu turun. Nah, kita lihat HCO3-nya 26. Nah, nilai HCO3 itu dalam batas normalnya itu 22 sampai 26. Berarti HCO3-nya tetap normal. Sedangkan yang berubah itu hanya PaCO2. Nah, jika PaCO2-nya yang berubah itu dapat termasuk respiratorik. Untuk soal nomor 4 ini, ada anak A dibawa oleh orang tuanya ke rumah sakit untuk pemeriksaan analisa gas darah. Hasil pemeriksaan tersebut didapatkan pH-nya 7,49, PaCO2-nya 41, HCO3-nya 28. Maka masalah dari interpretasi AGD pada anak A itu adalah, ayo, siapa yang bisa jawab? Ya, betul sekali. Jawabannya alkalosis metabolik. Kenapa alkalosis? Kita lihat. pH-nya itu 7,49, sedangkan pH normal itu 7,35 sampai 7,45. Nah, jika pH-nya di atas, maka dia termasuk alkalosis. Terus kita lihat, PaCO2-nya itu 41. Nah, normal dari PaCO2 itu tersendiri 35 sampai 45. Di sini 41, berarti dia PaCO2-nya dalam batas normal. Dan kita lihat yang terakhir HCO3. Nah, kita lihat HCO3-nya. HCO3-nya itu ada 28. Nah, HCO3 itu sendiri normalnya itu 22 sampai 26. Sudah dipastikan pasti HCO3 ini normal ya, karena melebihi dari batas normal. Jadi, jika HCO3-nya melebihi, itu pasti termasuk dalam metabolik. Maka jawabannya adalah alkalosis metabolik. Kak, gimana sih caranya mengetahui apakah dia terkompensasi sempurna, terkompensasi sebagian, atau tidak terkompensasi? Kita lihat dari 3 item penting tadi, yaitu adanya pH, PaCO2, dan HCO3. Jika terkompensasi sempurna, maka pH-nya itu normal. Dan PaCO2 dan HCO3-nya dalam kategori abnormal. Lalu dapat dikategorikan terkompensasi sebagian apabila pH, PaCO2, dan HCO3-nya dalam kategori abnormal. Dan yang terakhir dapat dikategorikan tidak terkompensasi apabila pH-nya abnormal. Dan salah satu dari PaCO2 ataupun HCO3-nya abnormal. Mari kita menjawab soalnya secara bersama-sama. Nah, ini soal yang pertama. Seorang pasien berusia 54 tahun dengan diagnosa asam basa. Hasil pemeriksaan AGD menunjukkan pH-nya 7,60, PaCO2-nya 30, dan HCO3-nya 23. Masalah yang dihadapi pasien di atas adalah, ayo apa jawabannya? Ya, betul sekali. Alkalosis respiratorik tidak terkompensasi. Kenapa alkalosis? Kita lihat pH-nya. Di sini 7,60, sedangkan pH normal itu 7,35 sampai 7,45. Berarti terjadi kenaikan. Maka dia termasuk alkalosis. Dan kita lihat respiratorik. Di sini PaCO2-nya 30, sedangkan PaCO2 normal itu 35 sampai 45.
Berarti PaCO2-nya ini abnormal dan HCO3-nya itu 23, sedangkan HCO3-nya itu normalnya 22 sampai 26. Jadi, penurunan PaCO2 ini termasuk kategori respiratorik. Dan kita lihat tidak terkompensasi. Ciri dari tidak terkompensasi itu tadi adalah apabila pH-nya abnormal dan salah satu dari PaCO2 ataupun HCO3-nya abnormal. Nah, kita lihat di sini. pH pasiennya abnormal, PaCO2-nya abnormal, sedangkan HCO3-nya dalam batas normal. Berarti dia termasuk kategori tidak terkompensasi. Jadi jawabannya adalah alkalosis respiratorik tidak terkompensasi. Kita lanjut ke soal yang nomor 2. Tuan D berusia 40 tahun masuk rumah sakit dengan hasil analisa gas darahnya menunjukkan pH 7,20, PaCO2-nya 40 dan HCO3-nya 18. Masalah yang dialami Tuan D adalah apa? Ayo. Nah, jawabannya adalah asidosis metabolik tidak terkompensasi. Nah, kenapa bisa asidosis? Ayo, kenapa bisa asidosis? Kita lihat pH-nya. pH-nya 7,20. Berarti terjadinya penurunan pH dari batas normal. Berarti dia masuk kategori asidosis. Terus kita lihat PaCO2-nya 40. Apakah itu normal? Ya, itu normal karena normal PaCO2 adalah 35 sampai 45. Terus kita lihat HCO3-nya 18. Normal atau tidak? Ya, tentu saja itu tidak normal. Karena HCO3 normalnya itu adalah 22 sampai 26. Berarti HCO3 ini terjadinya penurunan. Maka penurunan HCO3 ini termasuk kategori metabolik. Nah, kenapa tidak terkompensasi? Kita lihat tadi ciri tidak terkompensasi. pH-nya itu harus abnormal dan salah satu dari PaCO2 dan HCO3-nya harus abnormal. Kita lihat pH-nya, apakah pH-nya normal? Tentu saja tidak, maka pH-nya kategori abnormal. Terus kita lihat PaCO2-nya normal atau tidak? PaCO2-nya dalam kategori normal. Dan HCO3-nya itu abnormal. Berarti dia termasuk kategori tidak terkompensasi. Jadi jawabannya adalah asidosis metabolik tidak terkompensasi. Baik, kita lanjut ke soal nomor 3. Di sini ada Nyonya S, usia 34 tahun, dengan gagal ginjal. Hasil analisa gas darah menunjukkan pH 7,22 dan PaCO2 58 dan HCO3-nya 20. Masalah yang dialami Nyonya S adalah apa jawabannya? Apa? Ya, betul sekali. Asidosis respiratorik terkompensasi sebagian. Kita lihat kenapa asidosis. Kita lihat pH-nya. pH-nya 7,22. Normal atau tidak? Ya, tentu saja itu tidak normal karena terjadi penurunan pH dari batas normal. Kita lihat ini termasuk respiratorik. Kita lihat PaCO2-nya 58. Apakah 58 normal atau tidak? Ya, tentu saja tidak, karena normal dari PaCO2 itu adalah 35 sampai 45. Terus kita lihat HCO3-nya 20. Apakah itu normal? Tentu tidak. Karena HCO3 normal itu 22 sampai 26. Jadi dia kategori respiratorik. Terus pasti abang yang pada menanyakan kan, kenapa respiratorik padahal HCO3-nya juga terganggu, kenapa tidak metabolik? Kita lihat selisih jumlahnya. Sedangkan HCO3 itu normalnya itu 22, sedangkan di sini 20, jaraknya hanya sedikit. Jadi kenapa saya mengambil respiratorik? Karena kita nyari perjumlahan jarak yang cukup jauh. Jadi masuk kategorinya respiratorik. Terus kita lihat kenapa terkompensasi sebagian. Tadi ciri dari terkompensasi sebagian itu adalah apabila pH, PaCO2 dan HCO3-nya semuanya abnormal. Nah, kita lihat di kasus. Kasusnya ini memiliki pH-nya tidak normal.
PaCO2-nya juga tidak normal dan HCO3-nya juga tidak normal, maka dia kategori dari kompensasi sebagian. Jadi jawabannya adalah asidosis respiratorik terkompensasi sebagian. Baik, kita lanjut ke soal nomor 4. Di sini ada soal, Tuan K datang ke IGD dengan hipoksemia sedang. Hasil AGD-nya didapatkan pH 7,19, PaCO2-nya 48 dan HCO3-nya 14. Masalah yang dialami Tuan K adalah, kita lihat. Ayo, lihat baik-baik. Apa jawabannya? Ada yang tahu? Ya, tentu saja jawabannya asidosis metabolik terkompensasi sebagian. Kenapa asidosis? Kita lihat pH-nya 7,19. Maka pH ini dikategorikan terjadinya penurunan. Jika terjadinya penurunan termasuk kategori asidosis. Terus kita lihat PaCO2-nya itu 48. Nah, sedangkan PaCO2 normal itu 35 sampai 45. Maka di sini ada kenaikan dari PaCO2-nya itu sendiri, yaitu naik 3, selisih 3 ya dari batas normal. Terus HCO3-nya kita lihat di sini 14, sedangkan HCO3-nya itu normalnya 22 sampai 26. Maka terjadi selisih 8. Ya. Kenapa di sini jawabannya metabolik? Karena selisihnya cukup jauh ya. Kita ngambil selisih yang cukup jauh, yaitu kita ambil selisih dari HCO3. Jadi dia termasuk kategori metabolik. Terus kenapa terkompensasi sebagian? Kita lihat kategori terkompensasi sebagian. Tadi terkompensasi sebagian cirinya apabila pH, PaCO2 dan HCO3-nya itu semuanya abnormal. Kita lihat dalam kasus ini pH-nya normal tidak? Tidak. Nah, terus PaCO2-nya normal tidak? Pasti tidak. Terus HCO3-nya juga normal tidak? Tidak. Nah, maka dapat disimpulkan bahwa dia termasuk kategori terkompensasi sebagian. Jadi jawabannya asidosis metabolik terkompensasi sebagian. Nah, kita lihat pada soal nomor 5. Tuan B usia 62 tahun dengan diagnosa asam basa. Hasil pemeriksaan AGD-nya pH-nya itu 7,44, PaCO2-nya 48 dan HCO3-nya 28. Maka interpretasi pada Tuan B adalah apa? Saya hitung dalam hitungan 3 ya. 1, 2, 3. Apa jawabannya? Ya, alkalosis respiratorik terkompensasi sempurna. Kenapa alkalosis? Kita lihat pH-nya 7,44. 44 normal, Kak. Batas normalnya kan 7,35 sampai 7,45, Kak. Kenapa 7,44? Masuknya ke alkalosis. Nah, kita lihat. Emang pH-nya itu normal, cuman dia lebih mendekati alkalosis daripada asidosis. Jadi, saya memasukkan dia ke dalam kategori alkalosis. Nah, terus kita lihat kenapa respiratori. Kita lihat, PaCO2-nya 48. 48 berarti dia ada kenaikan 3 dari batas normalnya PaCO2-nya. Nah, kita lihat juga HCO3-nya 28. HCO3-nya juga terjadi kenaikan, tapi dengan selisih 2 dari batas normalnya. HCO3 itu sendiri. Jadi, kita ngambil selisih yang cukup jauh, yaitu PaCO2. Apabila PaCO2-nya terjadi penurunan ataupun kenaikan, maka dia kategorinya respiratori. Nah, terus kenapa terkompensasi sempurna? Kita lihat ciri dari terkompensasi sempurnanya itu. Tadi, apabila pH-nya normal, sedangkan PaCO2 dan HCO3-nya itu abnormal. Kita lihat, tadi pH-nya normal. Ya, normal. PaCO2 dan HCO3-nya normal kah tidak? Tidak. PaCO2 dan HCO3-nya itu abnormal. Maka jawabannya dapat disimpulkan alkalosis respiratorik terkompensasi sempurna.
Baik, sekarang soal yang terakhir ya. Ayo semangat ya menjawabnya ya. Soalnya adalah Nyonya F berusia 47 tahun mengalami trauma dada dengan WSD terpasang. Hasil pemeriksaan AGD-nya didapatkan pH-nya 7,37, PaCO2-nya 57, HCO3-nya 20. Maka dari hasil tersebut Nyonya F mengalami apa? Apa? Ya, jawabannya adalah asidosis respiratorik terkompensasi sempurna. Kenapa asidosis? Kita lihat pH-nya 7,37. Kan pH-nya normal, Kak. Kenapa bisa masuk kategori asidosis? Nah, kita lihat. Emang pH-nya normal 7,37. Cuman kenapa saya mengambil asidosis? Karena jaraknya yang cukup amat sangat dekat dengan asidosis. Sedangkan jaraknya itu cukup terlalu jauh jika saya memilih jawabannya adalah alkalosis. Maka jawabannya adalah kategorinya asidosis. Nah, kenapa respiratori? Kita lihat PaCO2-nya 57, terjadinya kenaikan pada PaCO2-nya. PaCO2 normal itu adalah 35 sampai 45, sedangkan ini PaCO2-nya 57, maka terjadi selisih kenaikan yang cukup amat sangat jauh, yaitu 12. Kita lihat HCO3-nya 20. Batas normal dari HCO3 itu tadi adalah 22 sampai 26. Maka terjadinya penurunan dengan selisih 2. Jadi kenapa saya ngambilnya itu respiratori? Karena yang cukup jauh selisihnya adalah PaCO2. Nah, jika terjadinya PaCO2 menaik atau menurun, itu termasuk kategori respiratori. Dan saya kenapa menjawab terkompensasi sempurna? Kita lihat kategori dari terkompensasi sempurna itu apa aja. Jika pH-nya normal, sedangkan PaCO2 dan HCO3-nya abnormal, maka itu terkompensasi sempurna. Kita lihat di kasus pH-nya 7,37. Itu masih dalam kategori normal. Kita lihat juga PaCO2 57. Itu terjadinya peningkatan, maka PaCO2 itu abnormal dan HCO3-nya itu 20. Terjadinya penurunan, maka dia dalam kategori abnormal juga. Jadi dapat disimpulkan bahwa jawabannya adalah asidosis respiratorik terkompensasi sempurna.